Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview token micin Pepelisa yang pada waktu dia listing 3 minggu yang lalu ya, dia pump kemudian market mengalami crash yang sangat signifikan dan dia stagnan di harga 0,19 ya, dan dia tidak ada pergerakan. Dan pada hari ini market breakout langsung ke 0,53, lantas sekarang posisi 0,46 ya, di plus 140%. Nah ini kalau kita lihat pada waktu dia pertama listing di CMC ya, dia listing Juni tanggal 3, dia listing di Juni tanggal 3 yaitu di harga 1,7 rupiah, pump 2,9 rupiah, kemudian 1,6 low, penutupan harga 2,3 rupiah dengan jumlah transaksi 15 miliar. Pembukaan harga 1,7, pump 2,953, artinya hampir 3 rupiah. Kemudian besoknya market mulai koreksi dari 2,3, pump lagi 2,5, lantas crash yang sangat membuat tegang bagi para trader ya. Jadi dia listing tanggal 3 Juni ya, pump 100% kurang lebih. Tanggal 4-nya dia pump sedikit, tetapi tanggal 3 mengalami 3 hari kemudian tanggal 5 Juni mengalami crash yang sangat signifikan sampai 0,90. Kemudian harga low 0,48 sampai penutupan 0,57 yang transaksi 1,2 M. Lantas dari 0,9 sampai harga low 0,57 terus mengalami crash sampailah ke dari tanggal 3 ke akhir bulan. Artinya kurang lebih ya, kurang lebih 3 minggu ya, mengalami 3 minggu sampai di titik akhirnya 0,196. Nah ini kalau lihat dari harga low-nya 0,1878 ya, tidak sampai menjadi 02, nolnya 2 tapi 0,18. Nah setelah 0,18 ini ya, 3 minggu kemudian itu mengalami kekhawatiran bagi para trader. Mungkin ada juga yang tidak sabar, mungkin cut loss ya. Yang tetap bertahan ya kejemput, apalagi yang share di harga bawah, mereka akan cuan posisi sekarang 140. Dan apakah ini masih akan potensi menembus ke 1 rupiah ke atas? Bisa saja teman-teman, tapi ini market belum stabil. Dia breakout hanya pertama dulu, ini akan koreksi lagi. Jika ingin menserok harus wait and see, dan juga teman-teman lakukan riset terlebih dahulu secara mendetail. Jika yakin tanpa muatan beli, kalau tidak yakin jangan. Tetap disclaimer on your, harus lakukan riset secara mandiri dan selalu menuruti kata hati kita dalam membeli kripto. Nah token ini teman-teman ya, market capnya pada hari ini 457 juta, market cap terdilusi 463, 64 juta, volume transaksi hari ini 447 juta dari total pasokan 1 miliar token ya. Kemudian kalau kita lihat dari holdersnya baru 347 address ya, dari total pasokan 1 miliar token. 347 address ini ya, developer masih terus melakukan terobosan ya untuk mengambil simpatik para trader ya. Dia harus melakukan inovasi atau event ya, promosi yang sangat gencar agar token Pepelisa ini trader kenal dan juga antusias untuk membelinya. Dan juga developer harus menunjukkan sensasinya atau unjuk gigi dengan cara buyback atau event, sehingga bisa memompa harga ini, baru bisa trader akan yakin ya apakah token ini potensial untuk diperdagangkan ataukah tidak ya. Ya jadi harus tunjukkan unjuk gigi dulu ya. Nah sepertinya token ini masih berpotensi akan recovery dan akan bisa bullish new ATH di harga 2,9 rupiah waktu ATH lamanya, dan bisa menembus ke 3 rupiah ke atas. Semoga saja bisa big pump ya. Nah ini teman-teman, kita lihat dulu di Twitternya, kita keluar dari CMC ya, kita lihat info di Twitternya. Nah ini Twitter dia Pepelisa pasca dia listing di CMC tanggal 3 Juni, dan ini info tanggal 2 Juni ya. Nah, setelah itu belum ada update yang berikutnya tentang Pepelisa ini. Ini news pada waktu dia besok mau listing. Hari ini news dari Twitternya. Text 0%, launch today ya, 16. Terus smart kontraknya launch spec. Nih Pepelisa Pancake Swap
live now. Jadi dia listing di PancakeSwap, di CMC, dan sudah bisa diperdagangkan di PancakeSwap. Kemudian ini tanggal 2-nya ada info kemarin ya, ini smart kontraknya ya, artinya benar yang kita lihat tadi smart kontraknya ini. Nah ini 2 Januari infonya. Segera dimulai kurang lebih 30 menit. Peluncuran likuiditas PP Lisa. Memang benar, ini pada waktu itu PAM. Selalu dia, proyek-proyek ini belum diperiksa. Nah, jadi yang namanya baru listing teman-teman di CMC itu ya, semua proyek itu masih proyek awal. Jadi jangan terlalu antusias kalau beli skala besar, jangan. Tetap beli skala kecil saja, dan juga itu pun step by step. Jangan pernah beli all in karena kita tetap mengutamakan manajemen risiko. Jangan konyol, jangan kita kemakan FOMO, jangan kita terlalu brutal untuk menambah muatan, akhirnya nanti ketika market berbalik arah akan beresiko sangkut. Nah ini news-news yang diberitakan yaitu tanggal 2, tanggal 3, ini trending hours ya, si full list ya, avaclock.com, lihat daftar lengkap ya. Nah, setelah dia tanggal 2, tanggal 3 pada waktu dia listing, belum ada lagi news-news terbaru dari PP Lisa karena market mengalami crash selama 3 minggu. Nah, ini baru developer mungkin melakukan buyback sehingga ya harga langsung breakout. Nah, dengan dia breakout ini yang sudah share harga bawah, saya berikan masukan untuk di scalping aja dulu, amankan aset, amankan modal, sebagian sisanya baru di hold. Tapi kalau teman-teman yang sangkut ya tunggu kejemput ya. Dan itu tidak sedikit juga pasti yang serok. Justru banyak yang cut loss PP Lisa nih, banyak yang cut loss khawatir kalau dia terjadi rug pull. Tapi bagi yang sudah yakin, dia tentunya serok di harga 0,18 kemarin. Tentunya posisi sekarang itu sudah cuan 150%. Artinya kalau 1 juta sudah dapat 1,5 juta profitnya ya. Nah ini ya, upcoming launch pada tanggal 2 Juni kemarin itu heboh memang PAM 100% ya. Hari pertama PAM, hari kedua PAM, hari ketiga crash sampai sekarang 3 minggu. Itu membuat panic sell semua para trader. Nah ini kita belum ada news terbaru tentang PP Lisa. Yang jelas market baru breakout, nanti kita tunggu update selanjutnya dan pantau terus Twitternya agar kita tahu apakah developer melakukan buyback atau event sehingga memompa harga PP Lisa pada hari ini, pada pagi ini breakout market ya, dia langsung ke 150%. Nah itu kita harus pantau terus Twitternya. Nah ini teman-teman, coba kita keluar dulu dari Twitter, kita cek di CMC CoinMarketCap apakah dia ada listing lain. Saya rasa belum ya. Kalau dia listing di Central Exchange pasti diumumkan di Twitternya infonya, sedangkan ini saya rasa belum. Nah semoga saja dia akan melakukan listing di Central Exchange ya. Nah itu akan memicu atau memompa harga PP Lisa untuk next time. Nah, tapi newsnya belum ada. Nah ini sama ya, 152% dia breakout market. Nah, belum ada ya, artinya masih ada di DEX ya, The Central Exchange, di PancakeSwap cuma bisa diperdagangkan. Nah ini teman-teman menunjukkan kalau dia masih di DEX, ini masih spekulasi market. Project awal masih penuh dengan resiko ya. Jadi antara profit memang bisa profit besar, tetapi awas ketika market berbalik arah ini bisa menjadi sangkut besar. Nah, jadi tetap teman-teman kalau mau beli Dior, disclaimer on Dior, lakukan riset terlebih dahulu dan jangan pernah beli selalu all in, tetap step by step, dan selalu juga tekniknya aset dibagi dua, ada yang di hold keras dan ada juga yang di scalping agar teman-teman bisa mendapatkan cuan dari hasil scalping ya gitu. Jangan pernah langsung mau beli dihantam sekaligus ya. Nah itu. Nah jadi teman-teman, untuk bagi teman-teman yang sudah cuan, saya himbau take profit dulu lah ya. Sisa aset kalau di hold. Nah, kita masih wait and see melihat market dia ke depan. Apakah PP Lisa ini proyeknya terus jalan? Apakah developer serius? Nah kalau dia serius, dia akan listing dicek. Nah itu yang akan kita tunggu ya. Momen dia listing dicek bisa menjadi acuan kita bahwa developer serius untuk membesarkan token ini untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau dia tidak listing di cek, infonya masih hanya fluktuasi yang market di DEX ya, itu masih kita waspada
ya kalau market akan terpuruk lagi ya. Disclaimer on Dior. Sampai sini dulu mengenai edukasinya dan semoga cuan. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.